Kurir MBG saudara, gajinya jutaan. Guru honorer cuma 300.000 per bulan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gitu guru honorernya kerjanya di desa. Yang kalau mau ngajar jalan kaki 6 km, 10 km. Gajinya 300.000 per bulan. Udah gitu digambilnya 6 bulan sekali itu duit datang. Saya mau tanya, sedih tidak? Sedih tidak? MBG proyek bagus, tapi jangan lupakan nasib para guru, nasib kesehatan rakyat, nasib pendidikan rakyat. Itu bangun semua. Jangan hanya menyediakan bancakan korupsi. Nggak bisa, programnya bagus, tapi yang melaksanakannya saudara serigala, buaya, bajingan, penjahat. Hancur itu program saudara, betul? Betul? Udah gitu sekarang polisi punya dapur 1.500. Tentara punya dapur juga lebih dari 1.000. Akhirnya sekarang tentara bukan jaga perbatasan malah motong tomat. Polisi bukan jaga keamanan malah ngulek cabe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Polisi tentara udah ada tugasnya, udah ada kerjanya, udah ada jabatannya, udah ada gajinya, udah ada tunjangannya. Saudara, itu lapangan kerja yang begitu banyak, jangan dikasih tentara lagi sama polisi. Kasih masyarakat, di mana-mana banyak pengangguran. Kasih mereka kerjaan. Nah, saya mau tanya semua di sini, siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Takbir. Ini korupsi udah gila-gila. Apa saudara? Tapi Habib, program MBG itu bagus, betul bagus. Tapi program yang bagus harus dilaksanakan dengan sistem yang bagus saudara. Betul? Enggak bisa, programnya bagus. Tapi yang melaksanakannya saudara serigala, buaya, bajingan, penjahat. Hancur itu program saudara, betul? Betul. Udah gitu sekarang polisi punya dapur 1.500. Tentara punya dapur juga lebih dari 1.000. Akhirnya sekarang tentara bukan jaga perbatasan malah motong tomat. Polisi bukan jaga keamanan malah ngulek cabe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Polisi tentara udah ada tugasnya, udah ada kerjanya, udah ada jabatannya, udah ada gajinya, udah ada tunjangannya. Saudara, itu lapangan kerja yang begitu banyak, jangan dikasih tentara lagi sama polisi. Kasih masyarakat, di mana-mana banyak pengangguran. Kasih mereka kerjaan, betul? Betul? Jadi saya nggak katakan programnya jelek, MBG programnya bagus. Tapi tata pelaksanaannya saudara penuh masalah. Nah kalau masih penuh masalah, stop dulu. Bereskan sistemnya, bereskan tata kelolanya. Kalau itu beres, silakan jalankan terus itu MBG. Betul? Betul? Takbir. Kurir MBG saudara, gajinya jutaan. Guru honorer cuma 300.000 per bulan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gitu guru honorernya kerjanya di desa. Yang kalau mau ngajar jalan kaki 6 km, 10 km. Gajinya 300.000 per bulan. Udah gitu digambilnya 6 bulan sekali itu duit datang. Saya mau tanya, sedih tidak? Sedih tidak? MBG proyek bagus, tapi jangan lupakan nasib para guru, nasib kesehatan rakyat, nasib pendidikan rakyat. Itu bangun semua. Jangan hanya menyediakan bancakan korupsi. Udah kacau, udah kalau korupsi di mana-mana. Saya tanya, kalau udah korupsi di mana-mana kacau tidak? Nah maka itu kiai, ulama, pondok pesantren harus bangkit. Negara Indonesia ini kita yang dirikan, ulama kita yang dirikan, pesantren kita yang dirikan. Kita nggak rela kalau negeri ini dihancurkan oleh siapapun. Setuju? Siap jaga Indonesia, siap jaga polisi, siap jaga tentara, siap arahkan mereka ke arah yang baik. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan yang terakhir saudara, kebijakan-kebijakan negara kita juga harus diawasi. Rakyat jangan diam, jangan.
Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat atau bertentangan dengan syariat, saudara, nah, atau bisa membahayakan negara, saudara, rakyat harus bersuara. Ulama harus bersuara. Pesantren harus bersuara. Jangan kita biarkan negeri kita dirusak. Saudara, jangan, nggak boleh diam. Diam itu berbahaya. Nanti begitu ke belakang hari akhirnya kita jadi sulit, akhirnya baru kita menyesal, saudara. Sebelum nasi jadi bubur, ketika muncul satu aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau yang membahayakan keselamatan bangsa, atau yang isinya menindas rakyat, bangkit lawan. Bangkit lawan. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Berhasil nggak berhasil itu urusan Allah. Kewajiban kita bukan menang. Kewajiban kita adalah berjuang. Kalau kita berjuang ikhlas, nanti Allah kasih hadiah yang namanya menang, saudara. Menang itu bukan kewajiban. Menang itu anugerah ilahi. Menang itu hadiah ilahi. Hadiah dari Allah. Tapi kewajiban kita adalah berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang. Mau kita dicaci maki, mau dihina, mau direndahkan, mau ditangkap, mau dipenjara, mau dipersulit, mau dibunuh. Tidak ada urusan. Katakan yang hak itu hak. Jangan pernah mundur dari perjuangan menegakkan yang hak, saudara. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Nah, saya kasih contoh, saudara. Kemarin sebelum KUHP disahkan, ormas-ormas Islam itu sudah memberikan masukan dan saran ke DPR. Tolong masukkan di KUHP baru pasal tentang aliran sesat. Supaya yang melakukan aliran sesat bisa dipidana dan bisa dipenjara. Nah, kemarin kita berjuang mati-matian, habis-habisan. Enggak, anggota DPR enggak nerima. Yang keluar sekarang KUHP tidak ada urusan atau rincian daripada penodaan agama. Tidak ada. Nah, kalau sudah begitu terus bagaimana sekarang? Saudara. Jadi kemana tuh DPR kita? Mereka anggota dewan, mayoritas beragama Islam. Mestinya mereka peka, mengakomodir masukan dari ulama, dari habaib, dari pondok pesantren, dari ormas Islam. Terima dong, akomodir dong. Ini kan untuk keselamatan bangsa dan negara. Enggak, saudara. Enggak, ada 1-2 anggota dewan yang dengar. Tapi kan suaranya kalau 1-2 segimana sih? Ujung-ujungnya kalau nggak sepakat kan voting. Nah, kalau yang voting rata-rata gimana? Sampai budak juga kita nggak menang. Ya, saya curiga kalau orang yang takut pasal masuk ke dalam undang-undang, saya curiga kalau yang bersangkutan ada keserimpet juga. Betul, betul, betul. Jangan maling ditanya hukum maling. Maling ditanya, bagaimana Anda setuju gak? Kalau nyolong itu potong tangan. Yang ditanya maling. Sampai budak juga dia gak setuju. Betul. Betul. Begitu juga ditanya, Anda setuju gak? Kalau dilarang, ditangkap kalau ketahuan. Sampai budak, orang Betawi bilang, sampai lindung bebulu gak bakal terjadi, sudah. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Enggak cukup hanya kita dengan berdakwah. Enggak cukup hanya kita dengan teriak. Tapi harus ada regulasi, harus ada peraturan, harus ada undang-undang yang mencegah itu dan memberikan sanksi kepada pelakunya, saudara. Jadi pemerintah mesti terlibat dong. Nah, jangan cuma ulama aja yang dibebankan. Giliran moral rusak di mana-mana. Apa kata pejabat? Mana peran ulama? Ulama tidak berperan. Banyak masyarakat yang rusak. Ulama udah berjuang, lu yang ngerusak. Betul. Loh, buktinya apa, Habib? Mari kita lihat. Ulama di mana-mana mimbar teriak, minuman keras haram, minuman keras haram, minuman keras haram. Tapi pabrik minuman keras tetap berdiri. Itu izinnya dari ulama atau umaro? Izinnya dari kiai apa pejabat? Yang izinin kan pemerintah, yang izinin kan umaro. Berarti ulama mengajak umat jangan nenggak minuman keras karena itu haram. Justru pemerintah memberikan izin pabrik minuman keras berdiri, saudara. Jadi yang merusak bukan ulama, tapi kalian yang memberikan izin pabrik minuman keras yang merusak bangsa dan negara. Betul?
Takbir. Enak aja dikit-dikit ulama bagaimana? Ini banyak ulama nih salah didik, pala lu bomenyan. Di mana-mana ulama udah pada teriak, betul? Nah kan ulama minta bikin dong pasalnya. Kalau ada pasalnya ditangkap, dihukum, mereka nggak berani. Kalaupun ada mereka diam-diam melakukannya, saudara. Sekarang terang-terangan, laki sama laki terang-terangan ciuman di jalan, saudara. Terang-terangan ciuman di panggung, saudara. Dan sekarang banyak presenter televisi, saudara, kaum. Ada orang datang ke saya, Habib, saya dituduh boti, Habib. Terus, saya tidak terima. Kenapa tidak terima? Saya bukan boti, tapi saya dituduh boti. Saya bilang sama dia, kalau Anda tidak mau dituduh boti, jangan bergaul dengan boti. Betul? Kalau tidak mau dituduh maling, jangan bergaul dengan. Kalau tidak mau dituduh berjudi, jangan main di kasino. Kalau tidak mau dituduh berzina, jangan main di tempat pelacuran. Betul? Betul. Nah Anda ini kalau sering bergaul dengan boti, kemudian dituduh boti, jangan salahkan orang. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man aqama nafsahu mawaqi'ut tuham. Barang siapa yang menempatkan dirinya di tempat-tempat yang dia bisa dituduh, fala yalumanna man yusi'u dzannu bih. Maka dia jangan sekali-kali menyalahkan orang yang berburuk sangka terhadapnya. Saudara, orang berburuk sangka memang dosa. Tapi buruk sangka itu, saudara, kadang-kadang muncul akibat perbuatan kita sendiri. Nah jadi kalau nggak mau orang berburuk sangka kita dituduh berjudi, jangan main di tempat kasino. Kalau kita main di tempat kasino, orang akan berburuk sangka. Kita yang menyebabkan orang berburuk sangka, saudara. Begitu juga, saudara, kalau kita tidak mau dituduh berzina, jangan main di tempat pelacuran. Kalau kita tiap malam main di tempat pelacuran, saudara, na'udzubillah. Kemudian ada orang menuduh kita berzina, jangan salahkan itu orang, saudara. Jangan, tuding diri kita sendiri. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, wala yalumanna, jangan sekali-kali dia celak, saudara. Orang-orang yang suudzon sama dia, celak dirinya sendiri, saudara. Ini dulu di zaman Nabi Lot, ini yang menyebabkan kemurkaan Allah. Allah laknat mereka. Allah kirimkan hujan batu. Nah kita nggak mau negeri kita dikirimkan oleh Allah hujan batu, gempa, gunung meletus. Akibat banyaknya. Sekarang untuk membangkitkan semangat kita, yuk sama-sama kita bawakan mars aksi bela Islam. Kita bela Quran sama-sama dan Al-Quran harus satukan kita. Setuju tidak? Nah sebelumnya saya mau sampaikan, saya datang tidak sendiri. Saya didampingi oleh beberapa saya punya menantu. Nah, di sini ada Habib Irfan Alaidrus, berdiri Habib Irfan. Nah ini menantu saya. Ini suaminya Ustazah Sarifah Najwa, Bu. Nah Sarifah Najwa, nah ini Habib Irfan Alaidrus. Tafadhol. Habib Irfan ini S1-nya di jurusan nuklir ITB. S2-nya juga jurusan nuklir ITB. Sekaligus ada juga S2-nya jurusan pertahanan di Unhan, saudara. Nah ada yang ngomong, Habib kok punya mantu ahli nuklir, tenang aja, ntar kita bikin nuklir di Megamendung. Amin. Ini zaman mesti punya nuklir, baru Amerika takut, betul. Nah makanya mudah-mudahan Megamendung ada nuklir. Amin. Amin. Untuk apa, Beb? Buat jaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikerjai oleh negara asing. Setuju tidak? Takbir. Semana ahli nuklir kita mesti dijaga nih, jangan sampai diculik orang kan. Mahal ini, betul? Doakan agar Habib Irfan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus masih ada lagi, saya punya menantu. Mana? Saya punya menantu yang ikut. Naam, Habib Hussein. Nah, berdiri Habib Hussein. Ini Habib Hussein bin Anis Asgaf. Ini saya punya menantu lulusan Universitas Ahqaf di Hadramut di Yaman. Nah ini suami daripada Sarifah Zahra yang sedang mengambil S1 di Insan Kamil. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, silakan. Berikutnya Habib Ahmad Muhajir. Silakan berdiri. Ini putra dari Imam FPI Jawa Barat. Nah beliau ini, saudara, beliau ini istrinya, saudara, adalah anak saya, yaitu Sarifah Fairuz. Yang sedang nulis, lagi nulis untuk ngambil S1 juga di Insan Kamil. Alhamdulillah. Fadhol. Nah jadi perlu Bapak Ibu tahu,
Dulu waktu saya pindah dari Jakarta, saya punya putri 7 ketika itu. Saya pindah dari Jakarta, kemudian saya minta izin kepada almarhum yaitu Abi Tam untuk tinggal di Megamendung, buka pesantren di sana. Beliau dukung, tapi ada satu yang saya pelik memikirkannya. Kenapa? 7 putri semua saya hijrah dari Jakarta ke Megamendung. 7-7-nya saya berhentikan, mereka sekolah di Jamiat Khair di Jakarta. Nah kemudian begitu sampai di sini, kemana sekolah? Di situ Abi Tam bilang, Habib jangan mikirin sekolah anak. Pokoknya Habib pindah aja ke Megamendung. Kalau sudah dibangun itu pesantren, nanti saya kirim guru-guru dari Insan Kamil. Buka saja homeschooling. Nah, jadi anak-anak Habib nanti semua belajar di rumah. Guru-guru kita kirim, sekali-sekali datang ke kelas di Insan Kamil. Kemudian semua ikut ujian. Alhamdulillah, mulai dari anak saya bernama Sarifah Najwa, Mumtaz, Fairuz, Zahra, semua sekolah di Insan Kamil sampai lulus. Alhamdulillah. Bahkan saya punya cucu satu juga dididik di Insan Kamil, yaitu Sayyid Ahmad Rizik Bafaraj. Nah jadi selama SD ada di sini. Sekarang ini kita kirim ke pondok pesantren Asidku yang ada di Kuningan, tempat Habib Quresh Baharun. Alhamdulillah habis belajar di sini, nyambung ke sana bisa ngikutin pelajaran pondok pesantren saudara. Alhamdulillah. Nah, maka itu ibu-ibu yang ada di sini beruntung. Bapak ibu kalau masukkan anaknya ke pondok pesantren, masukkan ke Al-Ihya, masukkan ke Insan Kamil. Ini peninggalan guru kita. Jangan ditinggal, jangan dengar fitnah di luar sana. Al-Ihya tetap Al-Ihya, Insan Kamil tetap Insan Kamil. Pondok pesantren yang sudah berusia 50 tahun, peninggalan dari guru kita Abi Tam, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, yang merupakan murid brilian dari Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, saudara. Siapa nggak kenal Kiai Haji Abdullah bin Nuh? Itu pakunya orang Bogor, saudara. Pakunya wilayah Bogor, saudara. Ada Mama Falak, saudara. Kemudian ada Mama Abdullah bin Nuh, saudara. Dan ada yang di Wiliang, Mama Bakri, saudara. Ini 3 ulama besar, pakunya Bogor. Banggalah, saudara. Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, yang kita kenal dengan Abi Tam. Ini murid setia, murid brilian, murid berprestasi daripada Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dan di masa hidupnya Abi Tam termasuk pakunya kota dan kabupaten Bogor, saudara. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Allahumma gfir lahu magfiratan jami'ah warhamhu rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang mari kita dengarkan sama-sama, coba Habib Hussein dengan Habib Ahmad Muhajir. Ada mic lagi? Ya silakan, ayo sama-sama berdiri. Semuanya kita bawakan Al-Quran Imam kami. Hadroh silakan iringi. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami. Semua. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Makan tangan di dada. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Gempalkan tangan.
aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semangat gak Pak? Semangat gak Bu? Ingat Abi gak? Oh dulu Abi pejuang utama di depan dan di belakang layar. Dari aksi 411 maupun aksi 212. Beliau yang menjadi pendorong, pendukung luar biasa. Nah Abi ini ilmunya luas, akhlaknya bagus, amar ma'ruf nahi munkarnya ditegakkan. Alhamdulillah. Nah maka itu saya mau tanya semua, siap terus dukung Ihya? Siap terus dukung Insan Kamil? Siap masukkan anak-anak kita ke Al-Ihya? Siap masukkan anak-anak kita ke Insan Kamil? Takbir. Nah karena ini merupakan hari milad Al-Ihya maupun Insan Kamil yang ke-50. Saya undang sekarang, saya punya menantu satu lagi hadir di sini, maju ke depan. Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Nah, ini lulusan Universitas Al-Wasitiyah di Yaman yang didirikan oleh Habib Abu Bakar Adeni Al-Masyhur. Nah, jadi tolong di sini diri di depan. Habib Muhammad Al-Habsyi ini istrinya saya punya anak yang bernama Sarifah Mumtaz. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, baru di wisuda S1 di Insan Kamil di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Saudara, sekarang sedang ngambil S2. Alhamdulillah. Nah sekarang beliau akan mimpin kita sama-sama nanti iringi dengan hadroh. Karena ini milad daripada Insan Kamil, kita bawakan selamat milad. Setuju? Ayo silakan, mabruk, alfa mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك Semua مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك Semua. مبروك ألف مبروك عليك
ulang tahun. Semoga Berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk, mabruk, alfa mabruk alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk, ya umiladi mabruk. Mabruk, takbir, Allahu Akbar. sallu ala nabi. Alhamdulillah saudara, jadi sengaja tadi selamat milad kita bawakan. Ini selamat milad saya gubah nasyid ini dari tahun 1990. Dulu biasa saya bawakan cuman saya, istri saya, sama putri-putri saya. Lama-lama nular ke majelis, lama-lama nular ke masjid, lama-lama nular ke masyarakat. Tahu-tahu sekarang nular ke seluruh tempat, bahkan di dalam maupun di luar negeri. Alhamdulillah. Lo emang nggak boleh Habib pakai selamat milad, pakai bahasa lain boleh. Yang bahasa Inggris boleh, boleh. Saudara, tapi saya lebih suka yang isinya ada doanya. Doanya kepada Allah. Jadi dalam nasyid ini ada zikirnya, Allahu Ahad. Ada doanya saudara. Dan nggak lupa juga ada pengenalan bahasa Arabnya merupakan bahasa Al-Qur'an. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir.